Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Megawati Isa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019. Latar belakang masalah. Yang pertama, perkembangan dunia saat ini semakin pesat, sehingga diikuti dengan pesatnya persaingan yang menyebabkan setiap perusahaan yang didirikan harus memiliki tujuan agar perusahaan dapat beroperasi dalam jangka waktu yang panjang, dan menuntut perusahaan untuk memiliki keunggulan yang kompetitif agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Yang kedua, salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi nilai perusahaan adalah kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang baik akan menghasilkan laba yang maksimal sehingga meningkatkan pengembalian investasi yang tinggi. Yang ketiga, penilaian terhadap kinerja perusahaan diperlukan karena menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dananya. Penilaian kinerja juga mutlak diperlukan mengingat resiko dana yang diinvestasikan oleh investor sangat signifikan. Namun, beberapa perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman mengalami penurunan kinerja. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak bisa menghasilkan laba yang besar atau menghasilkan kenaikan laba. Yang keempat, kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi kerja perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan biasanya ditandai dengan kinerja perusahaan yang positif, baik dari pencapaian laba dan pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019. Dan yang keempat, apakah terdapat pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019. Adapun teori yang digunakan dalam skripsinya adalah yang pertama, agensi teori, yang kedua, signaling teori, dan yang ketiga adalah trade-off teori. Dari teori yang digunakan, maka dapat disusun kerangka pemikiran seperti gambar yang di atas. Dari kerangka pemikiran di atas, maka dapat disusun hipotesis. Hipotesis yang pertama, struktur modal BER berpengaruh terhadap kinerja keuangan ROA. Hipotesis yang kedua, ukuran perusahaan size berpengaruh terhadap kinerja keuangan ROA. Hipotesis yang ketiga, kepemilikan institusional KI berpengaruh terhadap kinerja keuangan ROA. Hipotesis yang keempat, DER, size, dan KI secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan ROA. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal komparatif atau causal comparative research. Variabel dependennya adalah kinerja keuangan, dan variabel independennya adalah struktur modal, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional. Populasi adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019. Sampelnya adalah 9 perusahaan yang terdaftar dan sesuai dengan kriteria. Selanjutnya, analisis dan pembahasan hasil penelitian, pengaruh struktur modal DER, ukuran perusahaan size, dan kepemilikan institusional KI terhadap kinerja keuangan. Data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari 3 model. Yang pertama, Common Effect Model. Yang kedua, Fixed Effect Model. Yang ketiga, Random Effect Model. Yang selanjutnya akan dilakukan uji perpasangan untuk masing-masing model. Selanjutnya, analisis regresi data panel. Dapat dilihat dari tabel 4.11, yaitu hasil tabel uji Chow. Hasil tabel uji Chow dapat disimpulkan bahwa HO ditolak karena hasil probabilitas cross section F lebih kecil dari apa, yaitu sekitar 0,0000 kecil dari 0,05, sehingga model yang digunakan dalam penelitian ini adalah fixed effect model. Tabel 4.12 hasil tabel uji Hausman.
dapat dilihat dari hasil tabel uji Hausman dan dapat disimpulkan bahwa HO ditolak karena hasil cross-section random lebih kecil daripada alpha, yaitu sebesar 0,0474 kecil dari 0,05, sehingga model yang dipakai dalam penelitian ini adalah fixed effect model. Selanjutnya tabel 4.13, yaitu hasil tabel uji Lagrange multiplier. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat dan dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas bersepagan sebesar 0,0005 kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Artinya, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah random effect model atau RAM. Berdasarkan metode uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier, maka tabel 4.14 menunjukkan bahwa model regresi data panel yang digunakan adalah fixed effect model. Dengan terpilihnya model, maka dapat dilakukan uji T atau uji parsial. Yang pertama, struktur model memiliki T statistik sebesar minus 2,310459 dengan probabilitas sebesar 0,0273. Yang kedua, ukuran perusahaan memiliki T statistik sebesar minus 2,147314 dengan probabilitas sebesar 0,0392. Yang ketiga, kepemilikan institusional memiliki T statistik sebesar minus 0,017725 dengan probabilitas sebesar 0,9860. Dengan dilakukannya uji T, maka dapat disimpulkan bahwa struktur model, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja keuangan atau ROA pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019 dengan koefisien determinasi R-square sebesar 0,948990 atau sekitar 94,8990% dan 5,101% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, struktur modal secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan ROA. Yang kedua, variabel ukuran perusahaan size secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan ROA. Yang ketiga, variabel kepemilikan institusional atau KI tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan ROA. Dan yang keempat, secara bersama-sama, struktur modal, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja keuangan ROA pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019. Yang terakhir saran, berdasarkan dari kesimpulan dan keterbatasan peneliti di atas, maka beberapa saran yang perlu disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, bagi investor, disarankan hasil penelitian ini bagi investor maupun calon investor lebih teliti dan berhati-hati dalam mempertimbangkan untuk melakukan suatu investasi di suatu perusahaan. Yang kedua, bagi akademis, disarankan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi untuk peneliti selanjutnya, dan diharapkan pula dapat melakukan penelitian yang berkaitan mengenai struktur modal DER, ukuran perusahaan size, dan kepemilikan institusional dan kinerja keuangan ROA. Yang ketiga, bagi emiten, disarankan hasil penelitian ini bagi emiten dapat mempublikasikan laporan keuangan yang digunakan secara lengkap dan akurat agar dapat memberikan informasi yang tepat kepada pemegang saham. Yang keempat, bagi kreditur, disarankan hasil penelitian ini bagi kreditur dapat melihat mana perusahaan yang baik dalam membayar atau mengembalikan uang yang mereka pinjam dan dapat dilihat dari laporan keuangannya. Dan yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, peneliti ini hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu struktur modal DER, ukuran perusahaan size, dan kepemilikan institusional, dan masih banyak sejumlah variabel-variabel lain yang mempengaruhi kinerja keuangan ROA. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat mempertimbangkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sekian hasil dari presentasi skripsi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.